Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Ibunya baik bu ya. Sudah pekerjaan rumahnya sudah selesai semua ibu-ibu. Nah, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena sudah menyita waktunya ibu-ibu. Seharusnya ibu-ibu kerja di dapur, malah ada di sini sekarang. Tapi kita ambil hikmahnya ibu-ibu ya. Semoga di pertemuan ini ada manfaatnya. Karena ini memang sebuah pekerjaan kita semua supaya anak keturunan kita bisa sehat, bisa cerdas, bisa terhindar dari stunting. Baik ibu-ibu ya, untuk pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang layanan penanganan anak stunting. Ini merupakan pertemuan sekian kalinya. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan tema. Ada yang tahu kemarin apa temanya ibu-ibu? Sesi pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Baik, betul sekali. Jadi ibu-ibu walaupun kerjanya padat sekali masih mengingat apa yang jadi pertemuan minggu kemarin. Ya, terima kasih Ibu Ida karena sudah mengingat apa yang sudah disampaikan pada saat pertemuan kemarin. Untuk pertemuan kali ini, sebelum kita ke materi, saya mau tanya dulu ibu-ibu ya. Kita berbagi pengalaman. Apakah di sini ada tetangga ibu atau kerabat ibu tentang kasus stunting? Ada Pak, tetangga saya ukuran tubuhnya tidak sama dengan anak seusianya, tapi masa itu penyakit Pak? Wong dia baik-baik saja Pak. Baik, terima kasih Ibu Ida. Kita diskusikan apakah stunting itu penyakit atau malah bisa dicegah atau bisa dihindari. Stunting itu ibu-ibu bukan penyakit, stunting itu bukan penyakit, tapi bisa kita cegah, bisa anak kita terhindar dari stunting asalkan kita selalu memberi perawatan atau stimulasi sejak bayi itu dalam kandungan. Artinya pada saat ibu hamil itu vitaminnya dan gizinya harus cukup. Jadi kesehatannya juga cukup, mentalnya juga cukup. Artinya ibu hamil itu tidak boleh stres. Dalam hal ini memikirkan yang macam-macam, karena akan ada hubungan antara sang ibu dengan cabang bayi di dalam perut ibu ya. Suatu contoh misalkan ada anak yang ditinggal merantau oleh orang tuanya ke Malaysia. Itu misalkan orang tuanya kembali, itu kan pasti akrab, karena ada hubungan darah dengan orang tuanya walaupun ditinggal lama oleh orang tuanya. Itu salah satu cara untuk anak tersebut terhindar dari stunting. Ibu-ibu di sini kan dapat bansos atau bantuan sosial. Jadi bantuan sosial yang ibu dapatkan itu, yang pertama bisa dibelikan makanan bergizi untuk anak-anak ibunya. Jadi ibu dapat bantuan bukan malah dibelikan lipstik, bukan malah dibelikan pulsa handphone, tapi bantuan itu dikhususkan untuk anak-anak ibu supaya anak-anak ibu tercegah dari stunting sehingga anak ibu bisa sehat dan cerdas. Itu yang pertama ibu.
Yang kedua, memberikan perawatan kepada anak. Nah, contohnya, kita dengan anak itu beda alam. Ada alamnya anak, ada alamnya orang tua. Cak metu renah, mon tak meleng beninak kanak. Jadi istilahnya mon meleng memang identik jinak kanak. Mon tak meleng berarti le dewasa. Sudah tahu hukumnya mana yang baik, mana yang buruk, itu orang dewasa yang tahu. Tapi kalau anak-anak nakal, asalkan nakalnya masih wajarnya anak-anak, itu sampean biarkan saja. Suatu contoh, anak main layangan itu tidak apa-apa ibu, jangan dikekang. Yang tidak boleh itu anak yang misalkan diam di rumah terus, tidak punya teman, itu tidak boleh. Kalau misalkan anak bermain, itu memang jiwanya anak-anak. Orang tua tidak bisa masuk ke alamnya anak-anak, begitupun anak-anak tidak bisa masuk ke alamnya orang dewasa. Berarti itu ibu. Yang ketiga, para ibu-ibu bisa menghubungi, misalkan ada kesulitan dalam merawat anak. Di situ kan biasanya ada sekolah, anaknya dititipkan ke sekolah. Kenapa? Karena keluarganya tidak mampu untuk mengajarkan matematika, IPS, kan begitu. Jadi ibu menghubungi sekolah untuk menyekolahkan anaknya. Ibu menghubungi guru ngaji untuk mengajarkan anak-anaknya mengaji. Ya, itu fungsinya untuk supaya ibu bisa merawat dan menstimulasi anak-anaknya. Ya, biar tidak tegang ibu-ibu ya. Kita freshkan, kita nyanyi-nyanyi sedikit. Satu, dua, tiga. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, hijau, kuning, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Tepuk tangan ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kembali ke materi, kan sudah tidak tegang ibu ya. Kita di sini memang ada kewajiban menerima fasilitas P2K2. Jadi ibu sudah menerima haknya, sekarang ibu melakukan kewajibannya. Berarti itu ibu-ibu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan ibu-ibu? Ada. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ibu-ibu ya. Di sini saya akan membagi 2 kelompok. Ibu Ida dengan Ibu Wati ini kelompok pertama. Ibu Komariah dan Ibu Susi adalah kelompok 2. Ya, nanti salah satu kelompok menceritakan bagaimana yang ada di tetangga ibu, apakah kerabat ibu yang mempunyai kasus stunting. Ya, ini dibaca yang cerita 1. Ya. Pendamping sosial PKH. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya.
tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil, tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatangi setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Setelah saya membaca cerita satu, terus terang saya bingung, Pak. Andaikan ini terjadi pada keluarga saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena menurut saya anak tersebut baik-baik saja. Buktinya dia dengan teman-temannya bisa bermain. Pada saat waktunya dia sekolah, dia berangkat sekolah. Bahkan anaknya yang bersangkutan tidak pernah mengeluh, Pak. Baik, memang stunting itu ibu bukan penyakit, jadi dia wajar main, dia sehat kelihatannya, memang bukan penyakit. Cuman stunting itu secara fisik memang kelihatan dia lebih pendek daripada temannya. Secara akademis dia lebih terbelakang dibandingkan temannya. Cuman itu bisa kita hindari, bisa kita cegah dengan jalan anak tersebut cukup mendapatkan stimulasi dari ibunya, dari bapaknya, dari lingkungannya dan lain sebagainya. Jadi misalkan menemukan seperti itu, ibu jangan mengolok-olok, tak karena jangan comocoh, karena itu bukan penyakit dan bisa dihindari. Terima kasih Ibu Ida tadi sudah mau berbagi pengalaman tentang kasus yang ada di sekitar Ibu Ida. Jadi di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bantuan-bantuan yang ibu dapatkan untuk mencegah anak-anak itu tidak stunting. Artinya orang tua itu harus mengoptimalkan, maksudnya memaksimalkan. Tidak apa-apa uang itu ibu-ibu lok meloh tak menturana. Yang penting anaknya ibu ini bisa mendapatkan fasilitas, misalkan anaknya sakit langsung dibelikan obat, misalkan tidak cukup dengan obat langsung diantarkan ke bidan. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu jangan segan-segan untuk hadir ke posyandu setiap bulan sekali di desa. Ya kan ada ibu-ibu ya. Jadi setiap bulan itu ada posyandu. Dengan mengunjungi posyandu, ibu bisa tahu anaknya berkembang atau enggak. Bagaimana cara melihatnya? Yaitu nanti diukur tinggi badannya, ditimbang berat badannya. Oh, anak saya kok semakin ringan, kok tetap tingginya, berarti ada masalah dengan anak ibu-ibu. Jadi kalau ada perkembangan, oh kemarin tingginya 30, sekarang jadi 40. Nah, itu sekarang tingginya 1 meter, sekarang tingginya menjadi 115 cm. Nah, itu ada perkembangan. Itu ibu-ibu ya. Ada yang ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada. Jadi mudah-mudahan atas pertemuan ini ada manfaatnya ibu-ibu ya. Jadi walaupun tetangga sampean tidak dapatkan bantuan, tetap misalkan ibu kasihan kepada tetangganya, tetap ini ilmunya disalurkan ke tetangganya. Karena ini kalau tetangganya sampean itu mau ikut ilmunya sampean dapat ilmu jariah namanya, sampean dapat pahala juga. Baik ibu ya, terima kasih saya sampaikan atas luang waktunya ibu untuk hadir di sini. Saya sebagai orang biasa minta maaf atas segala kehilafan, atas segala ketidaksempurnaan saya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.